presiden adalah simbol negara. Nggak ada. Presiden di Indonesia bukan simbol negara gitu. Kok presiden bisa disetir oleh orang sekitarnya? Pemerintah itu takut dengan kebebasannya. Politik Indonesia saat ini ditopang, diserahkan kepada partai politik yang nggak demokratis. Mbak Aspinawati ya, kalau nama lengkapnya ya. Betul. Dikenal sebagai seorang aktivis, ya, pembela hak asasi manusia dan demokrasi. Ya, sejak lama pernah menjadi ketua LBH Jakarta. Kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua YLBHI, ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Waktu jadi ketua LBH Jakarta itu usia berapa ya? Saya jadi direktur itu 2006 sampai 2009. Itu mungkin ya 29 tahun gitu. Waduh, muda sekali ya. Harusnya masih kuliah itu. Oh. Paling enggak sudah orang sibuk-sibuk ngambil S2, S3. Iya. Ini Aspin sibuk mengurusin demokrasi dan hak asasi manusia. Juga ikut ya perhatian yang serius ya kepada kaum minoritas. Nggak tertib kuliah ini berarti. S1-nya kan udah selesai cepat kan di Universitas Indonesia ya. S1-nya. Jadi S2 udah belum? Nggak selesai. Ya itu yang saya maksud. Orang kan biasanya ngejar dulu ini gelar-gelar master atau PhD ya. Walaupun kesempatan ada dan banyak, tapi nampaknya lebih menarik langsung menangani kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat yang saya kira tidak habis-habis. Betul. Ya. Makin lama mungkin makin menumpuk. Malah kita lihat mungkin orang yang concern dengan masalah ini mungkin makin berkurang ya. Sepertinya begitu, bukan semakin bertambah gitu. Sebagai salah satu yang dikenal sebagai aktivis ya, saya kira yang paling aktual sekarang ini adalah masalah rancangan dulu KUHP, sekarang KUHP ya. Nah itu kira-kira apa yang paling menarik dari rancangan KUHP ini? Karena KUHP ini kitab gitu ya, jadi dia mengumpulkan semua tindak pidana, maunya begitu, tindak pidana di Indonesia. Jadi sebenarnya banyak, kalau ditanya banyak, apa yang menarik banyak gitu ya, yang mengancam banyak. Salah satunya misalnya hukum yang hidup di masyarakat. Kenapa dia menarik? Karena kita kan nggak tahu hukum yang hidup di masyarakat apa, dia tidak tertulis, tapi dia bisa membuat orang dipidana, kan menakutkan. Nah, yang paling penting juga adalah soal pasal-pasal yang mengancam demokrasi, penghinaan kepada penguasa, menyerang harkat martabat presiden dan pejabat negara yang lain ya. Betul, karena ada penguasa umum. Jadi ada tiga bandel pasal itu yang bisa mengancam demokrasi. Juga soal larangan merekam persidangan, itu saya nggak ngerti itu bagaimana nanti media ya. Juga soal demonstrasi. Demonstrasi itu kalau dia dianggap mengganggu ketertiban atau mengakibatkan kerusuhan yang ukurannya kita nggak jelas, itu bisa dipidana juga. Ya sebenarnya apa sih motivasi dibuatnya KUHP ini ya, yang mungkin agak sedikit menyulitkan ya bagi publik, bagi warga negara untuk mengekspresikan pikiran dan ya semangatnya untuk melakukan atau mengkritisi persoalan-persoalan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah ini dia, kalau kita lihat naskah akademis, kan setiap undang-undang harus ada kajiannya gitu ya, namanya naskah akademis. Itu ditulis salah satunya misinya dekolonialisasi. Karena ini RKUHP hasil dari undang-undang zaman kolonial gitu ya. Tapi kok kita lihat pasal-pasal kolonial masih ada. Gitu. Bahkan lebih tajam mungkin ya. Betul, lebih tajam, lebih bervariasi. Meskipun dikasih embel-embel harus dengan delik aduan lah, harus dengan ini, penjelasannya ini. Tapi kan sebagai rakyat kebanyakan kita tahu itu biasanya nggak berlaku kan di dalam pelaksanaannya. Itu kalau motivasi dari naskah akademisnya sih kayaknya baik gitu. Tapi kalau lihat pasalnya enggak.
Nah, tentu saja kita seharusnya menghadirkan presiden ya Bang untuk nanya, Pak, tahu gak sih RKUHP begini, motivasi Bapak apa sih gitu ya. Tapi karena presiden belum ada di sekarang, jadi kalau kita lihat pasalnya sih menurut saya keinginannya memang menghambat kebebasan orang untuk mengkritik pemerintah ya. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan menurut saya dalam melihat kritik gitu. Atau dianggap selama ini di tengah-tengah masyarakat ada ekspresi yang dianggap berlebihan. Nah, sebetulnya kan dari selalu sepanjang usia Republik ini kan kritik yang dianggap berlebihan kan selalu ada. Banyak sekali politisi sekarang ya yang di DPR lah atau di pemerintahan dulu dianggap kritiknya berlebihan oleh Orde Baru masuk penjara. Terus zaman ya semua presiden pasti ada aja yang ditangkap karena dianggap menghina presiden ya. Gitu. Jadi sebetulnya kita harusnya mengubah itu ya, semakin modern, kita semakin maju, kita harusnya semakin mengurangi kekhawatiran berlebihan itu, ukuran-ukuran yang nggak jelas itu ya. Pasal ini memang spesifik sekali ya, soal pasal penghinaan terhadap kepala negara, kemudian kepala pemerintahan daerah juga, termasuk mungkin tidak boleh juga menghina anggota DPR barangkali. Iya, karena ada penguasa pada umumnya ya. Mungkin kita menarik nih kalau kita bisa tanya kepada yang sedang mendengarkan. Apa sih yang menurut mereka arti dari harkat dan martabat presiden? Gitu ya. Kalau saya boleh tanya, apa Bang menurut Abang harkat martabat presiden itu apa aja ya? Saya jadi kebalik nanya ya. Kurang ajar. Ya saya kira kan begini. Harkat seorang presiden itu kan menjalankan, kok jadi saya yang jawab ya? Ini tuh balik-balik ini. Ya. Nah, jadi harkat presiden itu kan dalam rangka menjaga kewibawaan lembaga presiden, katakan lembaga pemerintahan yang lain. Tentu kan menunjukkan suatu sikap yang kalau kita bicara dari sudut hukum yang konstitusional, menurut aturan hukum yang ada kan gitu. Supaya kewibawaannya berdiri. Tapi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi dan ranah hukum yang sudah diputuskan bersama antara presiden dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah, kemudian rakyat juga menerima hasil keputusan itu, ya itu kan harus dijalankan. Artinya kan Bang, kalau presiden melanggar konstitusi atau menjalankan kerjanya sebagai presiden dengan nggak baik, dia telah merendahkan harkat, apa tadi bahasanya, dia kewibawaan. Ya, dia martabat dia merendahkan kewibawaan tadi bahasa Bang, kewibawaan. Dan saya pikir betul, karena martabat itu kan manusia kan, dignity ya. Presiden yang nggak punya martabat, adanya kewajiban atau dia mungkin kalau negara punya kedaulatan, sedangkan artinya kalau presiden kerjanya nggak beres, dia sedang merendahkan lembaga kepresidenan itu kan. Konsepnya memang jadi terbalik di sini. Saya pernah tanya juga ke anggota DPR, apa sih harkat martabat presiden? Dia bilang itu luas. Nah, nggak bisa pasal pidana seperti itu. Misalnya mencuri itu di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jadi kalau saya mengambil barang yang ada di sini bukan milik saya, tapi saya izin, nggak pencurian. Tapi kalau saya mengambil barang milik saya yang ada di rumah orang tanpa izin, itu juga bukan pencurian karena itu barang milik saya. Paling saya dianggap memasuki pekarangan rumah orang. Tapi martabat presiden apa? Nggak jelas. Menyerang martabat presiden itu apa? Gitu. Itu nggak jelas. Dari situ aja sebetulnya kalau mau jujur, ketentuan pidana udah yang harus. Atau mungkin gini, majalah Tempo dulu kan pernah membuat cover story-nya itu hidungnya presiden seperti Pinocchio kan gitu. Betul. Nah itu mungkin dianggap itu melanggar martabat seperti itu. Betul. Pada masa SBY misalnya ada kerbau itu ditulis SBY apa itu, ya kan, hal-hal seperti itu. Tapi ya pada masa SBY kayaknya nggak ada apa-apa ya. Betul. Nggak, aman-aman aja ya. Betul. Jadi artinya kan rasa ketersinggungan pejabat itu jadi berbeda-beda ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dua kasus itu kan
esensinya kritik ya, tapi ekspresi. Dan kalau kita lihat misalnya kartun itu kan sebetulnya karya seni. Karya seni ya itu dia bisa macem-macem ya. Dan pada akhirnya kedewasaan bernegara kita dilihat dari seberapa tahan kita melihat kritik kepada diri kita kan, kepada diri kita yang menjalankan fungsi lembaga negara itu. Ya, yang kita khawatir juga adalah bahwa ini terjadi sakralisasi yang berlebihan ya. Nah, ini kan kalau bicara sakralisasi ini para ahli-ahli agama ini harus bicara ini. Apa benar ada orang selain para nabi ini sakral kan? Iya betul. Dan Indonesia kan bukan seperti kerajaan Belanda gitu ya. Yang ada simbol kan sekarang dimulai tuh presiden adalah simbol negara. Nggak ada. Presiden di Indonesia bukan simbol negara gitu. Jadi memang saya setuju. Jangan-jangan memang ada tendensi mensakralkan presiden. Nah kalau sudah seperti itu saya kira bahaya. Artinya apa? Dari demokrasi kita ini bisa bergeser ke feodalisme, jadi bergeser lagi ke otoriter. Betul. Kira-kira pandangannya seperti itu ya? Iya, itu persis yang aliansi pandang terhadap RKUHP itu seperti itu ya. Dia membawa kembali masa otoritarian ya, karena tidak lagi melihat presiden itu lembaga negara yang memiliki kewajiban kepada rakyat, tapi dia dipersonifikasi orang kayak dulu Soeharto adalah presiden, presiden adalah Soeharto dan hanya boleh Soeharto karena itu orang yang mencalonkan orang lain sebagai presiden kan ada beberapa itu ditangkap ya. Ya, saya pernah ditangkap tuh tahun 77, calonkan Ali Sadikin jadi presiden. Karena sudah dipersonifikasi presiden adalah Soeharto dan bukan yang lain. Ya. Ini menarik banget Bang, kembali lagi ya siklusnya ya. Iya itu yang menurut saya ini juga kita perlu lihat ya secara budaya juga ya. Kemudian secara hukum ini kan juga penuh dengan pendekatan-pendekatan antropologis, psikologis ya. Kalau politik itu pasti kan gitu. Ya. Jadi saya mungkin begini juga bahwa orang-orang di lingkungan Jokowi ini memang ingin membungkus Jokowi ini. Jadi dibungkus Jokowi ini bahwa biasanya orang-orang yang memang selama periode kepresiden itu mendapatkan untung, menikmati sesuatu. Lalu ketika kekuasaan itu berpindah tangan, mungkin yang nikmati lain lagi, kan gitu. Ya kita lihat Orde Baru yang nikmati siapa? Pindah ke Pak Habibie lain lagi orang yang menikmatinya. Pindah ke Gus Dur lain lagi, pindah ke Megawati gitu kan berubah-berubah terus. Ya. Nah, melihat persoalan ini ya maka dibuatlah aturan-aturan yang memang ingin membungkus ya sehingga sebenarnya bukan mengamankan presiden tapi mengamankan orang-orang di sekitar presiden. Bisa jadi gitu. Jangan-jangan. Nah mungkin yang menarik kalau kita lihat pasal-pasal RKUHP, kalau ada diskusi-diskusi seperti ini, itu masuk gak menghina kekuasaan umum? Masuk gak menyerang martabat presiden? Kok presiden bisa disetir oleh orang di sekitarnya? Nah jangan tuh menyerang martabat presiden. Tapi kalau misalnya kita mengatakan, menurut saya pemerintahan ini tidak baik, atau korup karena ini, masa orang seperti itu disuruh membuktikan gitu ya. Misalnya ditanya, kenapa kamu bilang kamu pemerintahan mungkin korup, ada buktinya gak? Loh, saya misalnya pedagang biasa di pasar, masa bisa cari buktinya? Kejaksaan atau KPK atau kepolisian aja menyidik kasus korupsi aja belum tentu bisa nyari buktinya, kok saya rakyat diminta. Dari mana kamu bisa bilang begitu? Ya karena kita kaya raya katanya gitu. Tapi kita nggak harga-harga naik terus. Kalau nggak dikorupsi masuk kemana dong berarti gitu kan? Atau kalau bukan korupsi berarti salah urus. Nah hal-hal seperti ini ya yang menurut saya nanti betul akan semakin sempit. Dan saya sepakat sekali hukum itu kan cuma kecil aja ya di dalam kehidupan masyarakat. Padahal kehidupan bernegara perlu perbincangan yang mendalam. Ya mungkin bahkan kalau ada orang pun yang misalnya begini, ada orang yang menuduh-nuduh gitu ya, dan tidak betul. Bukankah pemerintah punya alat yang lebih besar untuk melakukan kampanye sebaliknya kan gitu ya? Karena dia punya anggaran APBN, dia bisa pasang iklan, dia bisa bikin pertemuan,
dia punya sampai ke daerah. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan gitu. Nah, ini pasal-pasal yang krusial di dalam rancangan KUHP ini yang mana aja itu? Ada pasal-pasal, saya mau meng-highlight yang demonstrasi ya. Demonstrasi itu kemudian kan dia sebetulnya sebuah izin ya. Dia sebuah pemberitahuan, disebutnya pemberitahuan. Tapi dia bisa terancam pidana kalau mengakibatkan ketidaktertiban gitu. Nah, macet bukannya ketidaktertiban. Jadi lagi-lagi ada unsur-unsur pasal yang nggak jelas. Nah, kalau misalnya begini, hak itu kan harusnya nggak bisa dikurangi kecuali dia melanggar hak orang lain, misalnya melakukan demonstrasi yang dilakukan dengan kekerasan, itu nggak apa-apa dipidana ya, karena kita nggak boleh melakukan kekerasan. Tapi kalau ukuran-ukurannya tidak jelas, mengganggu ketertiban, itu apa gitu? Ya udah pastilah orang demonstrasi 10.000 masa nggak macet. Betul. Ya kan pasti macet itu. Betul. Dan misalnya kalau misalnya nih demonstrasinya untuk minta BBM diturunkan, mungkin demonstrasi membuat macet selama 1 hari, tapi kepentingannya lebih besar menurunkan harga. Yang kalau harga itu tetap terus naik, orang seumur hidup akan kekurangan uang gitu ya, kemana-mana kan kalau naik BBM itu. Nah jadi mana yang lebih mengganggu ketertiban gitu. Jadi ini salah satu ya mungkin kalau merusak ya, misalnya sengaja merusak fasilitas umum. Betul. Ya kan itu saya kira, atau merusak mobil-mobil pribadi orang yang lewat itu oke. Tapi kan kalau selama tertib ya, orang demonstrasi dengan efeknya macet itu biasalah. Betul. Saya kira di mana-mana nggak ada masalah ya. Betul. Nah gitu. Kalau dalam hak asasi manusia kan yang nggak boleh itu misalnya orasinya itu mengeluarkan ujaran kebencian. Misalnya menyerang etnis tertentu, agama tertentu. Kenapa nggak boleh dengan ajakan melakukan kekerasan? Karena bisa orang bisa mati ya. Misalnya dalam kasus Slobodan Milosevic gitu kan, itu kan dia membantai, dalam dakwaannya disebut Muslim Bosnia ya, gitu. Nah karena dia melakukan ujaran kebencian gitu. Jadi kalau ujaran kebencian udah muncul, itu dia berbahaya dan harus dihentikan karena bisa berakibat hilangnya nyawa orang gitu ya, bahkan bisa ribuan orang. Nah, tapi kalau nggak seperti itu, saya sepakat banget. Namanya demonstrasi, ya pasti mengganggu ketertiban. Dengan tanda kutip ya gitu. Itu bukan masalah ya. Kalau itu dijadikan masalah, menurut saya itu sangat keliru. Tapi kan yang dikhawatirkan itu ketika undang-undang ini menjadi represif kan itu. Betul. Dan sebetulnya gini ya, kalau kita dengar argumen dari pihak perumus RKUHP ini, mereka selalu mengatakan kalau ini kan ada misalnya gini, ini pakai delik aduan, terus kemudian ini ada penjelasannya bukan untuk kepentingan umum gitu ya. Pertanyaan saya, bukankah ketentuan-ketentuan itu sudah ada di KUHP yang sekarang, yang harusnya juga berlaku untuk Undang-Undang ITE, tapi ada orang yang mengkritik tentang reforma agraria, itu juga dipenjara, ditangkap. Jadi apa yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang sebetulnya harus mempertimbangkan juga kemungkinan kalau ini diimplementasikan bagaimana ya gitu. Gitu, karena kan nggak ada ruang bebas nilai ya, kecuali aparat penegak hukum sudah diganti dengan artificial intelligence yang memang udah disetting pasalnya seperti itu aja gitu ya. Jadi dia nggak boleh keluar dari situ. Nah karena kita masih manusia, pasti akan ada politik, sosiologis, antropologis, macam-macam yang akan mempengaruhi penegakan hukum. Ya, saya sempat baca itu katanya pasal-pasal yang sangat krusial ya, yang juga menjadi persoalan paling penting yang termasuk adik-adik mahasiswa kita tuh minta itu pasal 353 sama 354 ya. Soal penghinaan dan lain-lain itu. Iya betul. Itu tadi yang melanggar demokrasi itu. Jadi ada penghinaan kepada penguasa umum, dan itu bisa lewat elektronik seperti ini. Kemudian ada penyerangan harkat martabat presiden gitu ya. Jadi banyak sebetulnya. Ya jadi podcast ini bahaya juga dong nasibnya ya. Sangat. Kalau misalnya pasal 353, 354 itu
diterapkan, betul-betul bisa diputuskan, saya kira bahaya. Betul, termasuk juga media media elektronik ya, gitu, media cetak elektronik ini bisa kembali seperti masa Orde Baru ya, karena misalnya begini, KUHP ini saya mau membuktikan bahwa undang-undang itu akan sangat dipengaruhi oleh penegakan hukumnya. Kan kitab undang-undang hukum pidana kita udah berusia 100 tahun lebih gitu ya. Tapi bagaimana pasal penghinaan diimplementasikan dari masa Soeharto berbeda dengan masa SBY, dengan masa Habibie, berbeda dengan masa Megawati. Yang melakukan semua adalah Polisi Republik Indonesia atau kejaksaan. Pasalnya sama, diberlakukan berbeda. Ada presiden yang nggak tersinggung, dibiarin aja gitu. Ada yang sangat tersinggung. Itu saya sudah membuktikan bahwa ketika kita membuat sebuah pasal dalam undang-undang, apalagi kitab undang-undang hukum pidana, kita harus memikirkan juga kemungkinan nanti kalau diterapkan seperti apa ya, kemungkinan deviasinya bagaimana. Jadi masih sangat tergantung kepada personal ya. Pasti. Tadi kan presiden ada yang tersinggung, ada yang tidak, ada yang membiarkan saja, ya sudahlah, biarkan aja. Yang penting kita kerja dengan baik, kita buktikan bahwa kita memang mencintai rakyat ya, sebenarnya begitu ya. Betul. Jadi kan sebetulnya kalau di Indonesia ini rata-rata orang hukumnya itu nggak dikasih tahu bahwa hukum itu punya banyak dimensi. Jadi mereka percaya bahwa apa yang ada di dalam undang-undang nanti kalau diterapkan nggak akan berubah. Kalau berubah itu bukan salah undang-undangnya, itu salah penegak hukum. Tapi buktinya salah terus. Jadi masa itu salah aparat penegak hukumnya? Nah, ada lagi sebenarnya aliran yang lebih sosiologis yang mengatakan ketika kita membuat sebuah undang-undang, kita harus mempertimbangkan bagaimana kira-kira ini akan diterapkan gitu. Nah, kalau melihat aparat penegak hukum kita gitu ya, dan budaya kita yang cenderung tadi feodalisme, kan kita kan sebetulnya kan kalau kita mau jujur kita masih feodal ya. Kalau ada mahasiswa yang kritis, nanti akan dikatakan kamu kalau berbeda kamu nggak baca. Bukan justru orang berbeda itu karena membaca, dan orang yang tidak berbeda jangan-jangan karena dia nggak baca. Jadi dia nggak tahu itu berbahaya. Pokoknya kalau semua orang muda yang kritik itu pasti karena kamu nggak ngerti, karena kamu nggak baca. Itu kan feodalisme, gitu. Nah, feodalisme itu juga melihat bahwa kalau atasan itu pasti lebih benar atau jangan dilawan gitu ya. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini akan sangat mempengaruhi penegakan hukum. Nggak usah dikasih pasal-pasal yang tadi, gitu. Kalau delik aduan gampang, bikin surat kuasa aja udah selesai. Ya, jadi rasa equality-nya rendah, ya, rasa kesetaraannya rendah. Sebenarnya kan penghormatan kepada pejabat negara itu kan pada fungsinya, bukan kepada personnya kan. Betul. Secara person kan dia equal, ya kan? Betul. Tidak perlu mendapatkan hak-hak yang terlalu istimewa. Benar. Gitu. Dan saya jadi ingat Bang, itu ada di putusan MK. Kan pasal-pasal sejenis di KUHP kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, MK mengatakan begitu. Betul kalau untuk protokoler presiden harus dibedakan. Tapi kalau untuk yang substansial tidak boleh karena dia akan melanggar kebebasan berpendapat, dia melanggar asas kesetaraan. Terus di situ disebut RKUHP tidak boleh memuat pasal yang serupa, yang sama atau serupa. Jadi mirip aja nggak boleh. Ini kan udah mirip-mirip ya, hawa-hawanya sama gitu. Jadi sebetulnya pembuat undang-undang ini memaksakan diri ya, dan juga pemerintah memaksakan diri untuk memasukkan pasal-pasal ini meskipun putusan MK udah mengatakan jangan, yang serupa aja nggak boleh. Ya itu karena ini kan ada suatu kekhawatiran ya dalam penerapannya itu bisa berlebihan. Tuh. Bagi warga negara lah, bagi masyarakat ya. Saya ingat dulu kita ya waktu aktivis tahun-tahun 70-an, itu kita kan selalu berangkat dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, lisan dan tulisan kan gitu diatur dengan undang-undang kan. Nah, itu kan dulu kita menuntut harus ada undang-undang organik untuk menjelaskan pasal 28 ini. Tetapi bukan yang maksud kita semakin menyulitkan gitu loh.
di sini di pasal 28-nya memberikan peluang besar, kebebasan, peluangnya besar untuk berpendapat, tiba-tiba di undang-undang organik yang dibuat itu malah lebih sempit, lebih orang tidak bisa bergerak. Ini yang itu mungkin lebih bahaya gitu, Pak Mbak Aspin ya. Saya melihat kultur Indonesia itu bukan masyarakatnya ya, pemerintah itu takut dengan kebebasan ya. Padahal sebetulnya kebebasan itu membuat orang jadi bertanggung jawab kan. Contohnya misalnya anak kecil kalau lagi puasa atau orang dewasa yang nggak biasa dengan kebebasan, dia pura-pura puasa, dia bisa aja masuk kamar mandi minum kan. Jadi dia hanya patuh ketika ada orang yang melihat. Karena dia tidak biasa dapat kebebasan. Tapi kalau orang dapat kebebasan, dia akan tahu meskipun nggak ada polisi, kalau saya nggak pakai helm jatuh kepala saya juga pecah. Jadi saya pakai helm bukan karena akan dilihatin polisi gitu. Nah, menurut saya Indonesia ini perlu lebih berani memberikan kebebasan kepada masyarakat supaya kita menjadi bangsa yang beradab ya, bangsa yang dewasa gitu. Dan sebetulnya tadi kalau misalnya pertanyaannya, kalau presiden dihina secara individu ya, misalnya ciri-ciri fisiknya atau macam-macam lah gitu. Kan masih di dalam KUHP masih ada pasal penghinaan untuk individu. Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa dia harus dibedakan dengan sebagai presiden gitu ya? Jadi saya pikir kuncinya di sana. Nah, soal penghormatan tuh saya ingat dulu ada orang tua yang bilang begini, penghormatan itu tidak bisa diminta, dia hanya bisa diberi. Jadi penguasa itu atau presiden atau anggota DPR atau siapapun itu harusnya malu kalau meminta dia dihormati. Karena harusnya kalau dia bekerja beres, rakyat akan menghormati dia. Penghormatan itu akan diberi bukan diminta. Hanya orang yang tidak punya kehormatan yang minta-minta dihormati kan? Itu ada gangguan psikologis lah. Ya kan? Kalau orang normal kan nggak minta-minta dihormati. Karena malu ya? Iya malu, masa minta dihormati. Tapi kan kalau orang yang memang kerjanya benar ya kan, artinya dia juga ya misalnya lah kita senang tidak senang, ada orang yang pro kontra. Misalnya Pak Jokowi ini membangun infrastruktur ya, dulu kita tahu jalan tol kita sangat terbatas, sekarang ini panjang sekali, hampir 3.000 kilometer jalan tol kita. Dalam hal ini kan orang pasti hormat kepada Pak Jokowi, untung ada Jokowi kan gitu. Ada MRT, ada LRT, ada macam-macam jenis kereta kita. Tetapi ada aspek-aspek juga orang tidak menghormati. Nah itu harus diterima. Kan nggak bisa orang harus dipaksa menerima semua siapa kita. Betul. Dan sebetulnya tadi kalau dia sebagai pemerintah, dia punya alat dan sarana yang lebih banyak ya. Sebetulnya dia pun punya anggaran itu. Kan saya lihat tuh iklan-iklan pemerintah di mana-mana gitu ya. Begini Mbak Aspin. Kalau undang-undang ini, pasal ini lolos, ini kira-kira apa yang akan terjadi malapetaka ini? Pertama begini, kemungkinan besar akan banyak orang yang dikriminalisasi ya. Karena sepanjang hidup saya yang belum terlalu lama, saya sudah banyak melihat pasal-pasal yang baik aja bisa dipakai untuk mengkriminalisasi orang. Karena sebetulnya kesetaraan di hadapan hukum tidak pernah betul-betul terjadi kan, gitu. Itu kan semacam tujuan yang ingin dicapai tapi tidak pernah terjadi. Kalau kita tahu lah kalau ada pejabat dengan rakyat siapa yang akan lebih menang gitu ya. Kalau tabrakan mobilnya misalnya. Nah jadi pasti akan banyak kriminalisasi. Yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan lagi setelah kriminalisasi ini kemudian orang takut, orang melakukan swasensor, tidak lagi mau berbicara. Dan itu sebenarnya sedang terjadi. Saya itu kadang-kadang atau sering juga ditanya sama komika misalnya ya, dikirim, Mbak kalau begini bisa kena pasal undang-undang ITE gak? Gitu. Saya pernah cerita ini ke seorang jurnalis senior dan dia bilang, saya pikir cuma saya yang begitu. Terus terang saya juga takut, dia bilang. Jadi sebetulnya di Republik ini sudah mulai terjadi beberapa tahun ini orang melakukan swasensor. Nah ketika swasensor terjadi, maka demokrasi pasti akan mati itu perlahan-lahan. Ekspresi nggak ada lagi. Betul, orang takut ya. Orang takut melakukan kritik. Nah akhirnya tidak ada kritik, akhirnya
negara kita pasti akan majunya jadi lebih buruk ya, karena lebih banyak pikiran akan lebih bagus kan. Itulah demokrasi. Demokrasi itu untuk rakyat, oleh rakyat. Kalau rakyat nggak bisa lagi menyampaikan kritik, oleh rakyatnya ada di mana gitu. Ya itu akhirnya kan reformasi yang juga memakan korban, ya, kemudian yang cukup lelah bagi siapapun, bagi TNI, Polri, bagi mahasiswa. Tahun 98 ada reformasi dengan harapan akan lebih baik, itu menjadi percuma kan. Kalau dilihat itu orang menjadi kecewa lagi. Nah saya kira secara politik, psikologis ya, kekecewaan ini juga nggak bisa dianggap remeh. Dia akan meledak satu saat yang lebih bahaya lagi kan gitu. Nah karena apa? Saluran disumbat kan gitu, pasti bocornya kemana-mana kan gitu. Nah ini yang harus sebenarnya dipahami lah gitu. Padahal sebetulnya ya kalau ada kata-kata ya dilawan dengan kata-kata ya. Ya mudah-mudahan lah YouTuber yang sudah besar ya, yang luar biasa ya. Saya lihat udah jutaan itu subscribe-nya. Ya itu mesti ikut mendukung ini supaya RKUHP ini ya disempurnakan sesuai dengan HAM lah, dengan demokrasi gitu. Kita nggak minta undang-undang ini, rancangan ini dibatalkan kan, tapi disinkronisasi aja dengan kondisi yang ada sekarang, serba modern dengan teknologi yang sudah begitu canggih, ya. Masa kita balik lagi ke zaman dulu nih? Nah itu yang harus disadari saya kira. Setuju sekali karena kami mengatakan semua bisa kena gitu. Jadi kita semua harus memperhatikan RKUHP ini. Kalau kita lihat dari segi proses ya, sebenarnya kan yang dipersoalkan juga oleh mahasiswa, saya lihat demonstrasi kemarin, ini prosesnya tidak transparan. Ya, kenapa sih tidak dibuka kepada masyarakat? Kan biasa tuh kita ya muatlah di satu muka koran gitu kan, berapa lembar, ini loh RKUHP yang kita musahkan, tolong minta pendapat segala macam kan gitu. Sekarang menurut Mbak Asvin ini agak tertutup ya? Iya, jadi sebetulnya sebelum aksi besar 2019 itu, reformasi di korupsi, draft itu terbuka. Dia dia ada di website dan bisa dilacak perubahan-perubahannya. Karena itu saya masih simpan itu draft KUHP versi Juli, versi ini. Nah, itu presiden kan yang minta tunda dulu ya? Betul. Nah, tapi setelah aksi itu kemudian yang lebih baru itu kita nggak bisa akses. Jadi kalau misalnya nanti ada diskusi publik, kita mengkritik pasal ini, nanti mereka akan mengatakan, oh itu sudah diubah, oh itu sudah urubahnya banyak, tapi mana yang dirubah kita nggak pernah bisa baca itu. Sampai kemarin itu itu jadi sangat tertutup dan alasannya macam-macam. Padahal sebetulnya betul di undang-undang kita mengatakan masyarakat punya hak berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang di semua tahapan. Gitu. Jadi bukan cuma ketika udah di DPR aja gitu. Nah, itu baru beredar kemarin kan yang versi 4 Juli. Ini inisiatif rancangan undang-undang KUHP ini inisiatif pemerintah ya? Iya, setahu saya ini dari pemerintah ya yang juga tim Kumham ada juga tim perumus RKUHP kan di para guru besar di pemerintah. Dan kemarin baru beredar tuh versi 4 Juli. Nah, tapi saking tidak jelasnya ini prosedur, itu masih banyak orang yang bertanya, ini versi yang resmi bukan ya? Gitu. Nah, jadi ini terlihat memang ada ketertutupan dan lagi-lagi jadi kesannya takut gitu ya. Untuk mendengar masukan publik, dan celakanya kan bukan cuma undang-undang RUU ini saja ya. Banyak RUU serupa seperti itu termasuk Omnibus Law Cipta Kerja itu. Tapi kan saya melihat gini, pada ujung-ujungnya ya, DPR sama pemerintah mikir biarin aja lah, ada demo kayak ada apakah, itu kan sebentar aja, nanti kan mereka hilang sendiri kan gitu. Seperti lahirnya ya apakah undang-undang KPK kan ada demo juga tapi tetap jalan, undang-undang Omnibus Law juga seperti itu ya, Cipta Kerja dan lain-lain. Nah mungkin ini juga silakan aja lah ada demo, silakan ada protes, kritik segala macam. Ini terus proses ini berjalan. Jadi memang aspirasi
tidak perlu didengar dari masyarakat. Iya, Itu dirasakan ya. betul. Itu sebetulnya kan pernyataannya misalnya begini, silahkan kalau berbeda pendapat. Itu kan artinya sebenarnya sudah menutup ruang Ya, menerima masukan. Atau bahasa yang lain, nanti uji materi aja atau nanti judicial review aja di Mahkamah Konstitusi gitu. Itu kan dipotret dalam putusan Omnibus Law Cipta Kerja ya. Tidak ada meaningful participation. Jadi partisipasi publik itu bukan harusnya bermakna, bukan cuma sekedar formalitas gitu. Dan proses Omnibus Law Cipta Kerja itu kan ya persis seperti RKUHP juga. Naskah-naskah itu awal itu gaib tadi itu ya. Ya. Jadi memang kalau bicaranya seperti itu kan tidak ingin ada satu solusi yang dihasilkan. Kira-kira perbedaannya itu menjadi minimal kan gitu. Betul. Gitu. Jangan terlalu tajam. Betul. Kalau silakan berbeda pendapat, wah ini kan artinya menolak pendapat sebenarnya. Kita nggak usah diskusi lagi, ini sudah selesai. Yeah. Padahal kan yang mungkin ya, yang diharapkan oleh para aktivis, oleh para ahli hukum, pejuang hak asasi manusia dan demokrasi, ini kan yang diharapkan itu kan ada dialog. Betul. Yang kemudian mendapatkan satu solusi demi kebaikan bangsa dan negara kan gitu. Betul. Ya. Jadi saya senang sekali dengar ekspresi ini karena sebetulnya ketika orang mengkritik kan karena dia masih peduli ya. Iya. Begitu. Dan kalau orang yang peduli kemudian selalu ditolak, dia akan berarti pemerintah ini nggak dengerin kita lagi, udah biarin aja lah gitu ya. Itu kan justru berbahaya karena misalnya anak-anak muda ini akan belajar begini ya cara bernegara. Ada dua kemungkinan, dia patah semangat, patah arang, saya tidak mau lagi menjadi apatis ya. Apatis, betul, yang selama ini selalu dikritik anak muda apatis, tapi ketika anak mudanya nggak apatis, nggak didengar, dia akan apatis. Dan negara pasti akan lebih nggak bagus itu kalau warga negaranya, rakyatnya apatis. Biasanya kan gini, kalau pemerintahan otoriter itu ya mengharapkan para orang-orang yang kritis itu apatis, nanti lama-lama apolitis. Betul. Ya kan, malas dengan dunia politik. Nah, ini bahaya lagi. Akhirnya politik diisi oleh orang-orang yang nggak tahu isinya seperti apa. Benar. Jadi memang saya sepakat sebetulnya ini yang dipertaruhkan bukan hanya RKUHP, tapi secara jangka panjang sebetulnya kehidupan bernegara kita ya. Apakah kita akan kembali kepada kultur tadi depolitisasi ya, kan Orde Baru melakukan depolitisasi dan akibatnya sampai sekarang ya orang merasa percuma lah saya kritik, saya ikut-ikutan, nanti saya dipenjara lagi gitu atau nggak ada gunanya gitu ya. Jadi selamatkan diri masing-masing lah. Betul. Dan justru karena menyelamatkan diri masing-masing semua nggak selamat. Ini saya kan melihat ada bukan ancaman ya, mahasiswa kan nggak bisa mengancam. Hanya mereka mengatakan, mereka kepengen dialog lah. Betul. Supaya aspirasi mereka didengar. Nah kemudian pasti kita tahu kalau ini tidak terjadi kan terjadi satu gerakan yang saya kira masif ya dari civil society kita. Mungkin bukan hanya mahasiswa ini. Ya. Nah ini kira-kira bisa terjadi nggak seperti itu Mbak Apin? Mungkin saja gitu ya. Kan sebetulnya demonstrasi sudah terjadi ya di beberapa wilayah loh, tidak hanya di Jakarta. Berapa hari lalu tuh saya melihat sudah ada di 5 wilayah setidak-tidaknya. Itu mungkin beberapa minggu yang lalu. Ya jadi dan sebetulnya kan dalam dunia demokrasi demonstrasi itu ya memang salah satu sarana untuk menyampaikan pendapat ya. Iya. Begitu. Terus terang aja kalau memang bisa diselesaikan secara demokratis, dialog dengan baik. Saya kira kan itu yang harapan kita. Jangan terjadi konflik yang tajam, besar, menyeluruh. Ini merugikan semua pihak. Walaupun kita tahu bahwa setiap keputusan politik ataupun kebijakan yang diambil itu bisa memakan korban kan. Nah, jadi ya kita tidak harapkan itu sesungguhnya. Soal iklim demokrasi kita ini seperti apa ini sekarang? Mungkin seperti climate disaster saat ini juga sedang menuju
musibah juga kali ya, malapetaka. Karena tadi kita banyak ngomongin soal iklim ya. Iya. Mungkin kalau kita ngomong hukum sangat sempit, tapi kalau kita bicara politik itu kan lebih luas lagi ya. Dan kalau bicara lebih luas lagi, artinya kita bisa meneropong lebih banyak lagi kerusakan-kerusakan di kultur politiknya dan lain-lain ya. Saya pikir ya kita sedang menuju menurun ya, sedang turun, dan ya memang jangan-jangan kita perlu sampai ke titik nadir ya, supaya kita bisa naik lagi ya iklim politiknya, karena politik Indonesia saat ini diserahkan kepada partai politik yang nggak demokratis, tapi jadi demokrasi kita diserahkan kepada partai politik, padahal partai politiknya tidak demokratis. Ya inilah problem yang harus secara bertahap ya kita harus perbaiki semua. Saya kira kawan-kawan partai politik juga harus menerima kritik-kritik, saran-saran seperti ini. Ya, karena kalau ingin memperbaiki demokrasi ya kan harus semuanya terbuka. Nah kira-kira selama ini ya, saya nggak tahu, mungkin kan pernah berdialog dengan beberapa anggota DPR yang sedang membahas ini. Kira-kira apa sih alasannya kok terlalu ngotot rancangan ini harus disahkan dan tidak pasal yang 353, 354 itu dipertahankan kira-kira? Sebetulnya tuh saya agak lupa 2 minggu lalu ya, kalau saya tidak salah ingat, ada rapat yang disiarkan secara terbuka ya melalui YouTube kepada publik. Nah di sana anggota DPR ada yang mengatakan kami ya ikut saja dari pemerintah, kira-kira begitulah. Nah jadi saya melihat memang tidak ada sikap mandiri ya dari beberapa atau banyak anggota DPR kepada sikap pemerintah gitu, termasuk naskah-naskah rancangan undang-undang yang tidak hanya untuk RUU KUHP, tapi juga Omnibus Law Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, kan begitu semua ya, polanya sama. Jadi saya pikir masalahnya ada di situ ya. Kita nggak bisa lagi membedakan apakah kalau kita menjadi koalisi partai penguasa, kita adalah bagian dari pemerintah itu, atau kita masih menjadi anggota DPR yang tanggung jawabnya kepada rakyat, bukan kepada koalisi partai penguasa itu, atau bertanggung jawab kepada ketua partai. Ini peluang untuk disahkan rancangan undang-undang ini bagaimana? Besar nggak peluangnya? Menurut saya besar ya, karena anggota DPR berada pada sikap kami akan ikut dari naskahnya pemerintah gitu. Saya menangkap kesan itu, dan sebetulnya kan mereka menganggap yang bermasalah itu hanya 14 isu. Padahal aliansi menganggap lebih dari itu, setidak-tidaknya 24 isu. Itu saja sudah ada masalah angka di situ ya. Jadi ini besar banget. Jadi memang menurut saya ini kita hidup sekali, usia KUHP udah 100 tahun dan mungkin akan disahkan dalam berapa hari atau berapa minggu. Ya gunakanlah waktu ini untuk mendukung gerakan supaya RKUHP menjadi lebih demokratis. Ya, artinya pasal ini sangat bahaya buat HAM dan demokrasi menurutnya. Sangat gitu ya? Sangat. Dia tidak hanya akan berbahaya ketika diimplementasikan. Kalaupun dia tidak diimplementasikan, dia telah meluluhlantakkan konsep-konsep demokrasi dan HAM itu sendiri. Tadi misalnya bahwa yang punya martabat bukan manusia tapi presiden. Padahal presiden adalah sebuah lembaga gitu yang harusnya dia diserahi kewajiban. Karena hak itu adalah rakyat, individu, dan individu berkumpul untuk menciptakan lembaga itu. Kenapa lembaga itu menjadi hidup, dipersonifikasi dan mengatakan saya punya martabat di atas dignity martabat manusia. Pak Jokowi ini kan pernah ya, dia menunda pembahasan ini. Kalau kita hitung 2019 sekarang udah 3 tahun. 20, 21, 22, 3 tahun dia menunda. Tapi di dalam penundaan ini saya nggak tahu ada nggak perubahan dari 2019 ke 2022 ini. Ada. Jadi sebetulnya ada beberapa perkembangan yang positif ya dari RKUHP gitu. Tapi lebih banyak yang juga nggak berubah gitu. Jadi misalnya
ada soal mempidanakan dokter gigi, seingat saya itu kemudian hilang, mempidanakan advokat itu ada yang hilang gitu. Tapi pasal-pasal tadi yang kunci demokrasi itu memang diubah jadi menjadi delik aduan. Jadi lebih baik ya. Delik aduan terus kemudian ditambahi unsur kalau menimbulkan gangguan, menimbulkan kerusuhan. Tapi lagi-lagi perumusannya itu masih nggak jelas. Dan meskipun dia delik aduan, esensinya kan tetap sama. Ada penyerangan harkat martabat presiden. Gitu. Itu yang saya katakan tadi, kita memang bisa melihatnya di dalam implementasi, tapi kita juga bisa melihatnya di tataran konsep, bahwa secara konsep RKUHP ini mengekalkan pasal-pasal kolonial gitu ya, pasal-pasal yang tidak demokratis, meskipun ketika dalam pelaksanaannya sudah dipersulit tuh oleh tim perumus RKUHP. Betul, mereka melakukan perbaikan dari naskah 2019 yang lebih ngaco gitu. Ya itu artinya memang tidak ada semangat untuk melakukan perubahan ya. Dari ini kan kita bicara azas kan gitu, azasnya dulu. Jadi jangan kita melakukan perubahan pada aspek-aspek yang teknis. Tapi kan azasnya dulu nih yang paling penting, kebebasan berpendapat, demokrasi, hak asasi manusia ya. Ini dulu kan yang harusnya diselesaikan gitu. Ini yang harus direvisi. Karena problemnya kan biarpun kita teknis-teknisnya diselesaikan seperti tadi, misalnya delik aduan dan lain-lain, tapi kalau prinsip-prinsipnya tidak berubah, ya orang tetap tidak mau terima karena kan prinsipnya. Bahkan orang kata ini kita mau dibohongi nih kan gitu. Betul. Karena itu saya sebetulnya kepingin nanya ya gitu ya, kepingin nanya kepada pembuat tim perumus RKUHP. Karena sebetulnya beberapa orang dari mereka saya melihat punya semangat melakukan perubahan. Gitu ya, dari karena itu dari 2019 naskahnya kan berubah. Tapi pertanyaan saya, apakah ini ada pesanan? Dan pesanannya siapa? Sehingga dia tetap dipertahankan meskipun mereka sadar ini pasal yang nggak benar, karena itu dikasih dikasih penjelasan, diubah menjadi delik aduan dan tata gitu ya. Jadi kan mereka sebetulnya sadar ini bermasalah. Jadi ini sebetulnya ada pesanan siapa sih? Kok tetap dipertahankan dengan itu ya? Atau memang tujuan RKUHP ini dibuat tujuannya memang untuk itu? Bisa jadi. Jadi sehingga ini kalau ini dirubah nggak ada gunanya kan gitu? Bisa jadi. Makanya di sini saya kira pertarungannya ini memang besar. Pertarungan dan pertaruhan ya. Setuju. Nah jadi saya kira ya harus hati-hatilah. Saya lihat kita ini dalam kondisi ekonomi kita sekarang juga tidak terlalu baik, bukan karena kita tidak bisa mengatakan ini persoalan pemerintah tidak mampu, tapi kondisi ekonomi dunia kan sedang menurun ya. Dolar kita juga, rupiah kita juga semakin turun sekarang ini, udah di atas 15.000. Nah ini jangan sampai hal-hal ini jadi pemicu, jadi momentum untuk orang membangun suatu kekuatan sehingga terjadi konflik yang besar dan ini kerugiannya luar biasa. Semoga tidak sampai ke situ kita ya. Persoalan HAM ini kan sebenarnya jangan kita lihat juga dari kasus ini. Sementara kan HAM pada masa lalu juga masih banyak yang belum selesai ya. Betul. Harusnya itu dulu diselesaikan ya. Betul, karena itu karena kalau pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dibongkar, struktur pelakunya kan tetap ada di sana ya. Iya. Dan pola-pola seperti itu tetap akan bisa digunakan, misalnya dengan menuduh orang mahasiswa melakukan kerusuhan. Itu kan terjadi ya, menuduh aksi massa disusupi. Saya punya itu koran tahun 80-an, persis seperti ucapan para pejabat di tahun 2019 ketika ada aksi besar. Aksi mahasiswa hati-hati disusupi, aksi mahasiswa ada yang disusupi. Itu narasi yang sama dengan masa Orde Baru gitu. Jadi selama pelanggaran HAM-nya tidak dibongkar, struktur pelakunya tetap akan ada di sana dan bisa diulangi lagi. Atau sebenarnya awas kamu saya susupi gitu ya. Ya. Jadi bagaimana dengan janji Pak Jokowi itu? Di janji yang mana, Nawacita? Bukan, janji yang untuk
masalah menuntaskan kasus pelanggar HAM berat di yang salah satunya Indonesia. kan di nawacita itu kan. Ya. Ya tidak terjadi, itu kan banyak sekali. Jadi begini, ketika periode pertama kalau kita angkat tentang nawacita itu yang isinya bagus banget itu, mereka akan bilang itu nanti periode selanjutnya orang-orang sekitarnya. Sekarang kita fokus pada ekonomi. Tapi pada periode kedua kok belum ada juga ini gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya ya janji itu belum dilaksanakan. Ya itu menurut saya orang-orang yang mungkin mereka juga bukan orang yang dipercaya Pak Jokowi. Memposisikan diri seolah-olah dipercaya untuk menjelaskan itu kan salah sekali. Mana ada negara itu fokus ke satu aspek, kemudian nanti dulu menunda aspek yang lain. Kan nggak bisa, negara ini kan komprehensif. Secara total, ya kan, orang kan harus menyelesaikan semua. Kan menteri-menterinya terbagi-bagi, bukan satu. Betul. Nah, gitu. Tim-tim sebegitu banyak, badan-badan yang dibentuk itu juga begitu banyak. Jadi jawaban seperti itu menurut saya ya agak keterlaluan ya. Gimana menurut Mas? Ya setuju ya, karena maksudnya kalau memang dia tidak mau laksanakan di periode pertama, kenapa ditulis di janji yang disetor ke KPU? Itu kan janji itu nawacita kan disetor ke KPU. Oh ya. Jadi itu resmi kan? Ya. Dan dalam negara demokrasi yang modern, kita kan memilih orang dari program harusnya. Bukan dari siapa bapak ibunya, siapa apa agamanya, berapa hartanya, apa bukan autobiografi ya. Betul, betul. Atau apakah dia kakek yang baik kepada cucunya? Kalau kita mau pilih mertua, itu mungkin penting ya, karena kita akan punya anak, nanti dia baik gak nih sama anak kita. Itu penting, kakek baik kepada cucunya. Tapi kalau menjadi presiden kan gak penting, gitu. Karena dia gak ngurusin cucu. Ngurusin warga negara, rakyat. Betul, betul. Nah jadi sebetulnya kalau ada presiden janji kampanye itu tidak dilaksanakan, dan orang-orang timnya juga gak merasa itu bermasalah, itu hal yang sangat bermasalah untuk demokrasi ya. Karena nanti pada akhirnya orang akan berpikir, oh ternyata janji itu nggak penting kok. Ya udah kita kembali lagi aja ke primordialisme ketika milih orang, itu sangat berbahaya ya. Ya artinya semangat memodernisasi pola pikir masyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada, ini jadi nggak ada gunanya kan? Tuh. Gitu. Jadi bisa saling berhadapan. Orang kan sekarang melakukan studi yang mendalam, informasi yang dengan mudah orang mendapatkan informasi lewat IT ya, lewat internet dan macam-macam. Kemudian ketika dia melihat kenyataan seperti itu kan ini bahaya kalau tidak ada kesesuaian ya. Jadi nah itulah Mbak Asvin, kita mungkin apa sih yang perlu dibenahi ya agar masyarakat kita ini merasa lebih aman dan merasa terlindungi. Paling tidak kan bukan terlindungi secara politik, tetapi terlindungi secara hukum, secara hajat manusia. Sebetulnya Indonesia ini kan rajin sekali ya bikin undang-undang, terus mengadopsi ketentuan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Iya. Jadi semua hak-hak itu ada di situ. Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang 12 2005, Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya dengan 11 2005. Kalau kita patuh saja pada itu, negara kita udah lumayan sekali gitu, udah selesai lah. Nah jadi saya melihat pemerintah ini termasuk juga anggota DPR dan pengadilan itu menjalankan apa yang tertulis di undang-undang aja sulit. Tapi menuntut rakyat harus patuh pada hukum. Iya. Nah, kalau pengalaman saya sebetulnya yang harus disuruh patuh kepada hukum itu adalah pemerintah, hakim atau juga DPR gitu. Iya. Jadi itu sih itu sebetulnya sangat sederhana tapi pasti tidak sederhana kalau dijalankan ya. Karena ada berbagai kepentingan. Jadi sosialisasi hukum itu diutamakan kepada penyelenggara negara. Kan gitu. Kalau hari ini bagaimana melihat ini? Pastilah ada gini kan. Semua orang itu kan gua nih kepingin aduh Indonesia ini seperti inilah harusnya gitu kan. Kalau saya sih harapannya
semua orang di Indonesia itu, rakyat Indonesia itu, mimpi saya tuh sebetulnya ya mereka bisa hidup layak ya. Ada rumah yang enak, ada makan nggak sulit, pendidikan tidak susah dijangkau. Kalau sakit mereka nggak harus susah payah mencari pengobatan ya. Dan itu kan ternyata sulit sekali ya dilaksanakan ya. Misalnya kalau kita lihat di sekitar stasiun Manggarai, itu kan ada banyak lorong-lorong yang saya yakin sekali 100% pasti menteri-menteri kita males masuk ke situ ya. Apalagi tinggal ya. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau kita nggak mau jalan di situ aja nggak mau gitu ya, atau ngelihatnya aja udah miris, kok kita sebagai pejabat negara yang punya kekuasaan dan punya uang tega sih membiarkan itu seperti itu ya. Kalau kita tidak terusik dengan itu ya. Nah jadi sebetulnya menurut saya sih itu hal yang sederhana ya, tapi yang membuat saya miris, hal yang sederhana ternyata sulit untuk diwujudkan di Republik Indonesia ya. Meskipun itu adalah mandat dari konstitusi kita, itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam selama ini ya, saya kira mungkin lebih dari 20 tahun, ya kan? Dipotong 2 tahun guru piano kan gitu. Enggak, itu bersamaan dengan ketika di LBH itu. Oh, bersamaan ya. Jadi katakanlah kalau prediksi saya itu sekitar 20 tahun ya. Aktif di dalam dunia demokrasi dan hak asasi manusia ini, apa ada nggak pernah diancam atau macam-macam lah, kadang-kadang kan itu terjadi. Ya pernah, tapi saya merasa apa yang saya alami itu kecil sekali ya dibandingin dengan teman-teman yang jauh dari ibu kota ya. Jadi mereka yang memperjuangkan haknya dan di semakin pelosok itu makin rentan ya. Saya dikasih tahu oleh orang-orang yang lebih dulu dari saya, ancaman hal-hal seperti itu tuh tidak perlu dibesar-besarkan karena akan membuat senang orang yang mengancam gitu. Ya. Hati-hati tapi bukan takut. Betul. Waspada tapi bukan takut kan gitu. Betul. Atau kalaupun takut karena takut itu manusiawi, takut sebagai sikap batin, ya pasti orang nggak bisa menghindar ya. Tapi itu tidak akan mempengaruhi langkah kita gitu. Ya tapi kan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi ya, Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Baiklah, Mbak Asvin ya, terima kasih banyak atas kehadirannya ya, dan kita dengan suasana yang santai dan rileks. Mungkin orang nih kalau lihat, ya Asvin nih serem ini ya. Bukan kalau bicara, wah apa itu aktivis hak asasi manusia dan demokrasi gitu kan. Ya, padahal orangnya santai-santai aja. Dan pertama salam kepada kawan-kawan aktivis, kemudian salam juga kawan-kawan LBH. Saya itu sering ke LBH pada masa Bang Mulia Lubis ya. Saya kira masih banyak orang-orang yang tidak melihat dalam melakukan pembelaan dan advokasi itu melihat dari aspek uang, tapi aspek substansinya ya. Saya kira gitu Mbak. Terima kasih Mbak Asvin. Mudah-mudahan selalu sukses terus. Amin. Semangat, tegar menghadapi badai ya. Amin. Insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang lain ya. Pasti kalau tidak pun dalam podcast ya kita bisa ngopi-ngopi bareng-bareng dengan kawan-kawan lah. Ya. Terima kasih Mas Asvin ya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.